Ini tuh bisa sembuh nggak? Sehat bersama NK Health. Ini tuh bisa sembuh nggak? Kalau untuk pengobatannya ya, pengobatan untuk hepatitis ini tuh bisa sembuh, cuman balik lagi semuanya ke jenisnya gitu. Karena pengobatannya itu tergantung dari jenis hepatitis yang diderita. Tapi kalau ditanya bisa sembuh, ada kok obatnya gitu. Jadi bukan kayak penyakit virus yang lainnya yang nggak ada obatnya segala macam. Tapi hepatitis ini ada obatnya dan bisa sembuh gitu. Oke, nah untuk kesembuhannya ini apakah ada rentang jarak? Oh ini bakal berbulan-bulan atau oh ini kalau misalnya berobat rutin, cepet, rajin minum obatnya akan cepet sembuh? Bagaimana dok? Ya pasti balik lagi kan. Jadi tuh sebenarnya untuk hepatitis B itu tuh ada angkanya untuk melihat seberapa parahnya. Makanya tuh kalau misalnya medical check pasti ada cek hepatitis. Nah itu kan pasti ada angkanya. Oh iya benar. Apapun ya, kayak penyakit misalnya kita mau cek darah rutin juga itu kan pasti ada angkanya. Dok. Nah itu. Pemeriksaannya juga nanti akan ada. Iya benar. Dan untuk gejalanya sendiri itu tuh biasanya akan muncul bahkan kalau misalnya nih. Maaf ya, kamu terkena hepatitis B. Nah, nggak sengaja nih aku terkena darah kamu. Nah, otomatis kan pasti kayaknya kena nih. Gitu. Tapi nggak bisa. Kemungkinan gitu ya. besar kena. Tapi nggak mungkin langsung muncul gejalanya. Itu munculnya itu sekitar 2 minggu sampai 6 bulan baru muncul. Nah, makanya itu iya makanya untuk proses pengobatannya itu segitu lah. Gitu. Jadi makanya kebanyakan orang udah terkena baru tahu mungkin ini udah lama kenanya gitu. Tapi muncul gejalanya kan 2 minggu, udah lama gitu. Misalnya nih ada gejala kan kalau misalnya gejala tuh setahu aku ya sebagai orang awam nih kayak misalnya kita demam dikit aja bilangnya cuma masuk angin dan lain-lain. Sedangkan tadi yang dokter bilang tuh hepatitis B sebenarnya banyak banget penyebabnya Iya, ya. benar. Nah, ada misalnya pasien yang ngehnya udah ini cuma penyakit biasa gitu, nggak ngecek. Kira-kira kalau itu kan berarti tidak mengobati. Benar. Kalau misalnya nggak diobati bakal parah nggak dok? Oke, ini kita balik lagi ya. Kita tadi belum ngejelasin gejalanya seperti apa. Kita dari tadi ngebahas penyebabnya, pengobatannya, tapi kita nggak tahu gejalanya seperti apa. Nah, dari situ kita gimana mau tahu kita terkena penyakit hepatitis atau enggaknya, kan? Nah, yang khasnya itu untuk gejala si hepatitis itu adalah mual muntah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling khasnya adalah kuning. Pernah dengar nggak? Penyakit kuning. Itu hepatitis. Itu hepatitis. Yang menyerang hati itu akan menyebabkan perubahan pada warna kulit. Contohnya di kulit bagian seluruh tubuh, mata kuning. Nah, itu penyebabnya itu adalah penyakit hepatitis. Nah, setelah itu urin berubah menjadi seperti teh pekat. Kan tubuh kuning nih, otomatis urin juga ikut berubah. Nah, terus feses itu berubah menjadi pucat. Intinya tuh berubah warna. Semuanya berubah warna. Terus berat badan turun drastis dikarenakan nafsu makan berkurang. Nah, dari situ tuh kita mengetahui kalau kita tuh ada kemungkinan indikasi terkena penyakit hepatitis. Nah, pasti dilakukanlah pengecekan. Nah, ketika sudah dicek, ketahuan nih kita riwayat penyakitnya hepatitis. Nah, kebanyakan orang mungkin sepele ya. Sepele gini segala macam. Padahal itu berbahaya karena itu bisa menularkan ke orang lain, bahkan keluarga kita gitu kan, keluarga terdekat. Kalau tidak diobati itu bisa berisiko terjadinya komplikasi yang jauh lebih parah. Contohnya seperti fibrosis hati, sirosis hati, bahkan bisa gagal hati. Yang menyebabkan fungsi hati kita itu tuh tidak akan normal kayak biasanya. Karena fungsi hati kita itu gunanya tuh banyak banget. Salah satunya itu metabolisme tubuh kita dilakukan oleh hati. Darah bersih dilakukan tuh oleh hati. Makanya jadi kalau misalnya udah rusak, gimana lagi metabolisme tubuh kita? Benar juga ya. Benar. Jadi bisa sampai terjadinya nanti gagal hati. Gagal hati ya ujung-ujungnya pasti kematian kan. Wah, separah itu. Iya, sebenarnya itu parah banget kalau hati. Emang bener-bener tuh harus harus diobati sampai bener-bener sembuh. Kalau udah sembuh juga harus cek rutin gitu. Iya, cek rutin gitu. Sebenarnya nggak hanya memikirkan diri sendiri, karena kan kita harus memikirkan orang lain, itu menular ya. Menularnya tuh lewat cairan tubuh, makanya itu yang berbahaya. Pencegahan yang paling utama adalah vaksinasi. Tadi maksimal untuk umur yang bisa vaksin tuh berapa kira-kira dok? Sehat bersama NK Health.